Keren judulnya itu, unik. Bengkel otak. Iya, bengkel las otak, aduh. Nggak bisa ngebayangin kalau otaknya ya dilas karbit. Ada aja. Aduh ya Allah, bikin ngakak. Ibu Yuni gimana perkembangannya sesudah syahadat ada anak kita di sana yang 2 itu? Alhamdulillah Pak, cuma orang itu dia bilang ajari saya Mak sholat caranya sholat gitu. Yang udah pakai bahasa Indonesia dulu yang ringkas-ringkas saja. Nanti kan perlahan-lahan kamu bisa, saya bilang gitu. Di mana itu, Bu Rida, di mana itu Bu posisinya? Medan. Di Medan. Berapa orang? Maksudnya Pak? Yang mualaf itu berapa orang? Kami 3, tinggal anak laki-laki saya lagi 1 lagi mau datang ini. Oke. Ibu nanti DM aku Bu ya. Ada sedikit ini. Kita kasih nomornya kan Dio. Iya. Nanti kalau ada Bu Rida tahu nomor pun langsung WA atau DM boleh. Iya Pak. Insya Allah. Lewat Bang Handi aja, Bang Dio kan di Bang Handi ada nomor WA-nya. Oh iya boleh ya Bangku. Siap. Bang Faruk itu udah menemui Bunda kan diutus tuh. Masih perjalanan toh belum nyampe Bu? Kayaknya Belum. Karena tadi saya baru saya nyampe. eksekusi tadi juga baru. Iya. Ketiduran tadi. Jadi dana baru transfer itu agak sorean. Bang Baru umur saya 4:30 tadi. Selamat sampai tujuan ya Bun ya. Berapa jam tuh Bunda dari tempatnya Bang Paru ke rumahnya 15 Bu Rida? menit sampai 20 menit. 15 menit. Dekat aja. Memang Helvetia kan? Iya. Kalau Bang Faruk itu tinggalnya di mana? Dia di Pasar 4 kalau nggak salah. Di Marelan. Pasar 5. Pasar 5 ya. Oh iya. Baru. Iya. Oh. Dekat rumah abang saya. Dekat rumah abang saya itu. Karena saya kan lagi live di rumah abang saya. Oh gitu. Iya, kalau di tempat saya itu kan jaringan kurang bagus. Siap. Tetap istiqomah ya Bu ya. Bu Rida. Tadi udah sekolah nggak anak-anak Bu? Diantar lagi nggak? Diantar tadi. Masih merasa takut? Awalnya pagi-pagi udah keluar dari YouTube, saya dibilang sama abang saya kan, itu tengok YouTube udah keluar apamu, kata live-mu tadi malam. Saya ada detak jantung berdebar juga, tapi gitu di pinggir jalan mau ini ambil angkot, ya ada lagi detak jantung saya. Saya rasa udah tenang rasanya perasaan saya. Alhamdulillah. Berani tuh kalau mau sentuh ibu sudah Islam. Alhamdulillah Pak. Ya kalau dia sentuh ibu itu dia sentuh umat Islam, itu sudah beda agama. Bisa jadi kacau kalau masih ringan tangan. Kalau dulu oke lah masih sesama Kristen kan, ringan tangan. Nah, sekarang ibu sudah Islam, wah hati-hati yang mengganggu ibu. Umat Islam pasti mengamuk. Gak boleh umat Islam teraniaya sama orang Kristen, gak boleh. Begitu juga sebaliknya, orang Islam gak boleh menganiaya Kristen. Iya Pak. Kalau masih dalam rumah tangga ibu sesama Kristen ya silakan aja. Tapi kalau sudah beda keyakinan itu sudah ranahnya beda lagi. Selain hukum, ya juga umat Islam gak mau saudaranya disakiti sama orang non Muslim kan gitu. Betul, umat Islam itu lanjut mengendi. Bu, berapa tahun Anda murtad, Bu? 17 tahun, Pak. Apa yang Ibu rasakan 17 tahun murtad? Ya, ada penyesalan juga.
Menyesal bahasanya saya udah murtad dari agama saya. Jadi saya mau kembali juga, tapi keinginan saya mau kembali itu saya bawa juga anak-anak saya. Bukan ajaran kasih, Bu. Apa mana ada lagi ajaran kasih di situ? Bagi saya itu kasih hanya omong kosong aja itu. Jadi sudah pernah makan babi ya? 17 tahun wih. Belum. Oh, tidak ya, alhamdulillah. Belum. Makanya pikirannya masih jernih ya, Bun ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Suami pernah Babi. mabok nggak, Bu? Ya, Suami pernah pulang mabok nggak ke rumah? pernah pulang mabuk. Tapi dia kalau pulang mabuk gitu kan, kalau nggak ada masalah nggak ribut, nggak marah. Tapi kalau ada dari tetangga entah bilang gini anakmu, langsung dia naik darah terus. Udahlah anaknya dipanggilin, apa yang ada dipukul, suruh jawab, terus jawab. Tapi nanti dijawab dimarahin. Jadi anaknya bingung mau jawab dimarahin, nggak jawab dimarahin gitu. Tangan, Bu. Suaminya sekarang di mana, Bu? Udah mati. Belum, masih hidup. Oh, jadi enggak marah sama ibu. Tahu ibu mualaf tuh enggak marah gitu. Lari beliau ini. Saya lari, Bu, Lari ya Allah. dari rumah. Masya Allah. Iya, Bu, laporin kalau dia berani ganggu, Bu, laporin. Iya. Bu pernah main tangan nggak sama ibu sama anak-anak? Kalau sama saya enggak, Pak. Cuma sama anak-anak ini sering. Apalagi sama anak saya yang perempuan nomor 1 itu, yang nomor 2-nya lah anak saya nomor 2. Itu terus adiknya salah, dia yang kena. Kurang kebersihan rumah atau apapun dia yang kena. Sampai dibilang biar kamu cacat seumur hidup, biar aku yang menjaga, katanya gitu. Kan rugi kalau gitu. Yang laki-laki putus sekolah ya, Bu? Yang laki-laki sementara ini putuslah, dia mau naik kelas 3 ini. Dibilang dia berhenti dulu lah saya, Mak, karena gimana ekonomi kita, bilang gitu dia. Tapi gimana sekolah kamu? Daripada nggak bayar uang sekolah, Mama dimarahin aja di sama guru. Aku kasihan loh, Mak, katanya gitu. Iya, nanti kan Mama mohon-mohon sama wali kelasmu sama gurunya. Mohon-mohon setiap bulan, mohon setiap apa mau ujian mohon. Kan Mama yang kasihan, malu loh Mama, katanya. Asal kamu sekolah, anak, saya bilang gitu. Jadi gini, Bu, untuk Iya. sekolah anak-anak gitu ya, alhamdulillah semalam dari umat muslim atau muslimin muslimat, alhamdulillah sudah banyak yang membantu. Jadi ya dalam hal ini tidak boleh lagi ada yang putus sekolah. Bunda Rana sebagai bendahara, sebutkan jumlahnya berapa dan realisasi nanti, Bunda. Anda sebagai bendahara silakan. Kurang lebih hampir 10 juta ya kita jumlah semalam tuh. Alhamdulillah ya Allah. Ya, alhamdulillah, Bu. Daripada para dermawan-dermawan ahli sedekah, alhamdulillah ada 10 jutaan tuh. Jadi nggak boleh putus sekolah ya, Bu ya, harus sekolah tuh anak-anak tiga-tiganya tuh. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Ternyata Tuhan Allah masih ngasih rezeki sama kami semua. Biar anak-anak nggak putus sekolah. Ya, jangan lagi kembali mau coba-coba ini, Bun ya. Kenapa ganjarannya neraka jahanam kalau orang murtad tuh. Jangan lagi berpikir mau ke sana. Iya Bun. Saya haramkan itu jumpa sama suami. Saya nggak mau lagi jumpa sama suami. Alhamdulillah. Sudah tertekan selama berapa tahun ini, saya tertekan terus diam aja. Dikira dia diam itu saya kalah, tapi diam saya itu kan mencari kebenaran.
Kan 17 tahun ibu menderita. Hal-hal yang paling mendasar ibu memutuskan ini kembali ke Islam apa, Bu? Karena itulah, karena saya menyesal. Ada penyesalan di dalam lubuk hati saya sendiri itu. Kenapa sampai saya terjerumus kemari sampai anak-anak sudah besar? Dalam pikiran saya, kenapa nggak dari dulu-dulu saya keluar dari lingkungan ruang lingkup Kristen ini gitu. Tahu juga Izin nanya. keuangan kan gitu. Ibu, saya izin nanya boleh, Bu? Iya. Itu suaminya ibu apa, murtad juga atau memang Kristen? Memang Kristen. Oh, oke, siap. Boleh nanti di DM-nya, Bu, ya, jangan lupa ya. Nanti lewat kandahan aja ya nanti. Itu bisa dipantau sama Ustadz itu kan profesinya, dan mungkin mengontak dengan orang-orang situ supaya dia terjaga, supaya nggak ini sama suaminya lagi. Lapor Bun kalau dia macam-macam. Iya Bun, ya. Itu sudah di Islam. Nah di Islam itu kalau kita dizolimi, perempuan dizolimi, bisa kita lapor, ngadukan gugatan. Ajukan gugatan Bun. Nggak bisa dizolimi kita seorang perempuan, apalagi seorang istri. Aduh, zolim. Boleh, laporin. Karena kan dari kecil kalau ada suara besar gitu saya merasa ketakutan terus. Jadi dia kalau udah pakai suara besar gitu, jadi nyali saya ciut jadinya. Terus anak-anak inilah jadi apanya, udahlah tenanglah. Udah gitu memang bapakmu. Selalu saya sabar-sabarkan anak. Tapi anak-anak kan lama-lama timbul traumanya, timbul rasa benci sama bapaknya. Kadang-kala bagus mati aja bapak itu. Kadang gitu. Kenapa nggak sekalian diracun? Oh jangan ya. Oh itu lagi anak laki-laki saya, Mak. Pelanggaran hukum itu jangan dikasih gitu. Jangan. Itu anaknya. Pelanggaran Anaknya hukum itu jangan. sendiri loh. Itu kasih racun aja biar mati. Jangan ngomong gitu, stop, cut. Jangan, itu ajaran nggak boleh gitu lah. Artinya apa? Bersyukur sekarang ibu sudah kembali ke Islam. Ya alhamdulillah. Ya itu intinya. Ibu ada bekas suami, tapi anak nggak ada bekas bapak. Nah, Banyuma kan sudah memberikan edukasi bahwa ya tetap berdoa ya buat mereka. Semoga mereka diberi ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa juga mualaf. Itu Bu, itu aja. Jangan dendam, nggak boleh dendam kayak gitu ya. Yang penting sekarang ibu dan anak-anak menyongsong hari depan yang lebih baik dalam Islam. Sekolah tetap jalan, belajar sholat. Itu dulu yang Anda, jangan usah dendam-dendam lagi ya. Oke? Iya. Oke. Udah dibilang lem Alteco aja sih. Apanya dikasih? Mulutnya. Mulut dengan jari-jari. Kalau cuma itu cuma intermezzo pakai lem Korea tuh. Intermezzo itu. Kenapa Mister? Kau kenapa menjerit-jerit Mister? Apa ini temanya ini Bu? Temanya adalah salib itu lambang kutuk atau lambang berkat. Temanya salib, lambang kutuk atau lambang berkat. Itu temanya Salib. Mister. Salib lambang kutuk atau lambang berkat. Oke. Iya. Oke, lanjut. Silakan aja Bu, opening statement buat Anda dulu, silakan. Oke. Jadi kasih waktu ini berarti ya. Iya, silakan. Oke. Boleh overview dulu di awal, Bang Andi? Silakan. Oke. Berilmu kayaknya, percaya diri. Lanjut Bang. Oke, jadi sejauh yang saya pahami Bang Andi, agama itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah agama pewahyuan dan yang kedua adalah agama non pewahyuan. Agama pewahyuan itu adalah agama yang berasal dari Tuhan Allah yang kemudian disampaikan kepada para nabi-nabinya
Abraham, Musa, dan lain-lain, kemudian disampaikan kepada umatnya. Langsung aja ke topiknya Bang. Salib Langsung itu, ke topiknya. Jadi iya, langsung aja. penyaliban itu adalah berkat. Oke, cukup ya. Salib menurut Anda Ya. berkat. Bang Juma, silakan gantian Bang. Ya, jadi kalau di Islam itu salib itu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mendudukkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk, orang yang dimurkai oleh pencipta langit dan bumi berdasarkan Al-Maidah ayat 33. Dan juga kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21, 22, 23, ternyata salib itu adalah kutuk, dikarenakan korban yang mati di salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan yang mengutuknya langsung adalah pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi sebut Elohim. Hal ini kebenarannya bisa dideteksi kemudian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Berarti menurut Paulus, yang digantung di salib adalah orang yang terkutuk. Dengan kata lain, dalam perspektif hukum yang berlaku pada zaman itu, siapapun dia, apapun jabatannya, dari golongan apapun dia, ketika dia duduk sebagai terdakwa, ya, atau tersangka untuk dihukum salib, maka dia sudah dipastikan sebagai pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan dia sudah dapat dipastikan adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada titik setitik pun, tidak ada celah setitik pun salib itu adalah berkat. Kecuali bagi iblis, salib itu adalah kemenangan. Demikian. Cukup Bang Juma? Sudah. Ya, silakan Mister 09. Kalau berkat itu alasannya apa Bang? Pakai data silakan. Tes, halo. Nah Bangku, Mister 09. Halo, tes. Jelas nggak Bang Andi? Jelas. Halo. Iya jelas Bang. Ya. Ya, tapi kan Allah itu kan Maha Kasih. Karena Dia Maha Kasih, maka Dia begitu mengasihi manusia sehingga Dia membatasi dirinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang berdosa, sehingga Dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau yang saya tangkap seharusnya itu menjadi berkat, gitu. Udah. Udah. Langsung disalah aja Bang Juma kalau sudah. Ya, Itu ini aja. hanya asumsi aja ya. Jelas dalilnya, orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Kutuk sama dengan salib, salib sama dengan kutuk. Bagaimana mungkin kutukan Tuhan bisa menjadi berkat? Ini ngoceh tanpa ada data ya. Itu hanya doktrin dogma saja. Karena keinginan syahwat, ya, nafsu, agar supaya dosa-dosa Kristen itu ditebus. Sebenarnya kalau kita melihat dari pola yang ada di 1 Timotius, dosa yang dihapuskan kemudian oleh tumbal yang adalah manusia, berdasarkan 1 Timotius itu adalah dosanya Paulus, bukan dosanya orang Kristen. Makanya Paulus itu mendoktrin orang Kristen agar supaya mereka percaya bahwa dosa-dosa orang manusia itu
diambil kemudian oleh Yesus untuk menanggung dosa-dosa orang. Padahal sebenarnya bukan dosa orang. Mana dosa orang Kristen ini apa? Yang diambil kemudian oleh Yesus di atas tiang salib itu apa? Kristen belum ada saat itu. Yang ada adalah Paulus. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 1, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Kristen, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan Kristen, yaitu Yesus, telah dikaruniakan dengan limpahannya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena ini aku dikasihinya, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada yang mendapat hidup yang kekal. Jadi, Paulus ini mengakui di antara seluruh manusia yang paling berdosa, dialah manusia yang paling banyak dosanya. Berarti dia yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari penyaliban terhadap orang yang dikutuk ini. Ya, tidak ada kemudian di dalam data kitabnya orang Yahudi dosa-dosa ditebus dengan makhluk terkutuk. Nggak ada. Bahkan hewan pun harus hewan yang suci, yang menjadi korban penebus salah, penebus dosa bagi Bani Israel. Jadi kalau Anda mengatakan salib itu kutuk, ya itu bagi setan. Apa berkat? Itu setan yang mengajarkan itu. Karena hanya iblis yang menginginkan kemudian manusia itu jatuh dalam kutuk Tuhan. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan salib itu kutuk, maka semua orang akan berlomba-lomba di salib. Karena semua orang berlomba-lomba mendapatkan berkat. Yang benar adalah untuk mendapatkan berkat itu harus kemudian menjadi Islam. Di mana datanya harus menjadi Islam untuk mendapatkan berkat? Di dalam kitabnya orang Yahudi jangan pakai Quran. Terlalu berat kalau pakai Quran. Di dalam kitabnya Yahudi Kejadian 12 nomor 3, untuk mendapatkan berkat wajib masuk Islam. Jangan masuk Kristen. Itu dalil. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Nah tuh. Jadi kalau mau masuk diberkati oleh Tuhan, ya masuk Islam. Karena non-stop 24 jam orang-orang melakukan pemberkatan kepada Abraham. Jadi untuk mendapatkan berkat masuk Islam, mendapatkan kutuk masuk Kristen. Itu jelas, karena salib itu adalah kutukan. Anda memutarbalikkan salib itu adalah berkat. Dari mana? Sementara Anda diajarkan menjadi seorang Kristen, di Kristen itu wajib hukumnya mengatakan bahwa Nabi Ismail itu bukan anak Abraham. Nabi Ismail itu adalah anak budak. Nabi Ismail itu adalah anak yang tidak sah. Nabi Ismail itu adalah anak zina. Wajib hukumnya orang Kristen kemudian hinakan itu. Wajib hukumnya orang Kristen menghina Nabi Ismail. Wajib hukumnya orang Kristen menghina sunnah, menghina kurban hewan, menghina satu Tuhan. Itu di Kristen. Maka ketika saudara mengatakan salib itu adalah kutuk, berarti Anda pengikut setan. Jelas sekali. Tuhan mengutuk orang yang disalib itu adalah orang yang kena kutuk. Ulangan 21, 22, 23. Agama Kristen diajarkan dari sejak lahir, bahkan dalam rahim ibunya kali. Diajarin untuk memfitnah Nabi Ibrahim alaihissalam, memfitnah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan polanya, aku Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau wahai Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Nah, siapa yang sibuk mengutuk Abraham? Ya Kristen. Sibuk mengutuk Abraham yang adalah orang yang diberkati, dan sibuk kemudian memberkati orang yang dikutuk oleh Tuhan di atas tiang salib. Yang di atas salib yang Anda sembah itu makhluk terkutuk.
Tapi Anda katakan makhluk yang penuh berkat. Iblis Anda berkati, Nabi Abraham yang penuh berkat Anda hinakan, Anda kutuk. Nah itulah Kristen, kebalik. Ya jadi saudara, mohon maaf, yang hak itu harus disampaikan, batil pun harus disampaikan. Terima tidak terima Anda, saya rasa Anda kalau punya akal, ya segeralah bergegas dari kelompok orang-orang yang mengatakan salib itu adalah berkat. Silakan. Interupsi kandaku, karena ini live di YouTube. Interupsi bentar. Iya, silakan. Tadi ada diksi yang keliru tadi kandaku. Mungkin perlu diulang. Kanda Yang mana mengatakan tadi, kalau Anda mengatakan salib itu adalah tanda kutuk, berarti Anda pengikut iblis. Itu saya kira keliru itu. Harusnya kan kalau Anda meyakini salib itu adalah tanda berkat, berarti Anda pengikut iblis. Tadi Kanda kayaknya ini keceplosan kayaknya. Oh iya, betul. Kalau Anda mengatakan bahwa salib itu adalah berkat, aku ada suara nggak sih? Berarti Anda adalah pengikut iblis. Itu yang Anda harus paham. Ada suara nggak? Itu sekitar ralat ya teman-teman. Suara saya kedengaran karena ini di YouTube. Iya, terima kasih. Dipotong. Kedengaran Makasih. Lanjut. Betul, saya salah ya. Saya keliru dalam pengucapan. Jadi kalau saudara mengatakan salib itu adalah berkat, berarti Anda pengikut iblis. Karena Tuhan mengatakan salib itu adalah kutuk. Silakan, saudara. Ya, Bang Zuma, kenapa landasannya selalu ke Paulus? Bang Zuma, coba silahkan buka Yesaya 53 pasal yang ke... Yesaya itu sudah saya jawab ya, teman-teman. Nggak ada. Yesaya itu tidak ada untuk Yesus di situ, Bang. Yesaya itu hanya untuk Hezekia, hanya untuk Ahaz, hanya untuk Yotam, hanya untuk Uzia. Itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Tidak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Percuma aja Anda ambil data-data di situ. Coba Anda baca di Yesaya 1 nomor 1 itu udah lengkap di situ. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hezekia, raja-raja Yehuda. Jadi penglihatan yang ada di Yesaya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu adalah cerita atau nubuat zaman Uzia, zaman Yotam, Ahaz dan Hezekia, bukan zaman Yesus. Dan lagian saudara, kalau Anda ingin mengambil data di kitabnya Yahudi, langkahi dulu imam kepala Kayafas. Imam kepala Kayafas adalah imam tertinggi tahun di mana Yesus itu kemudian dibunuh. Di situ dinubuatkan di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Bagaimana Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati demi bangsa Israel. Dan hanya untuk bangsa Israel. Kematiannya pun bukan karena dosa. Kematiannya bukan karena dosa waris. Kematiannya bukan untuk nebus dosa. Melainkan kematiannya adalah untuk menghentikan orang-orang Yahudi menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang ikut kepada Yesus, pada saat itu maka akan semakin terbuka peluang bagi Roma untuk datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Ya, jadi tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Anda menges-nges Yesaya tak ada hubungannya dengan penyaliban. Yang pasti kalau Anda ingin menghubungkan dengan penyaliban, ikuti teori yang diajarkan Paulus. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, kalau Yesaya 53 itu betul sebagai nubuat oleh Yesus, maka dia akan mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Nah, yang tertulis di dalam Yesaya 53. Tapi dia mengatakan apa? Terkutuklah dia yang tertulis di dalam Ulangan 21, 22 sampai 23. Itu pengakuan Paulus.
Atau kalau Anda ingin mengatakan yang tertulis itu adalah Yesaya 53, harusnya Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang bilur-bilurnya karena kita, yang tertulis di dalam Yesaya 53. Tapi tidak, dia mengatakan terkutuklah dia yang mati digantung. Berarti ulangan, bukan Yesaya. Seperti itu kawan. Ada nggak tertulis di Yesaya? Digantung. Ada kan di Yesaya terkutuk? Nggak ada bang. Yang ada, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung. Nah itu tertulisnya di Ulangan, bukan di Yesaya. Jadi Kristen ini benar-benar korban yang kena tipu dan terjerat oleh tipu daya muslihat Paulus. Ya Bang Zuma, kenapa selalu mensangkut pautkan kepada Paulus? Paulus ini kan dia tauhid juga. Iblis juga tauhid bang. Iblis juga itu tidak banyak Tuhan yang diakui. Iblis itu juga mengajarkan satu Tuhan, yaitu yang mengutus Adam, yang menciptakan Adam, yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya itu yang diakui oleh iblis sebagai Tuhan. Jadi kalau Paulus tauhid ya wajar. Iblis juga tauhid kok. Kenapa harus Paulus? Ya karena hanya Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Dan hanya dia yang menggenapi nubuat-nubuat Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Hanya Paulus yang menggenapi itu. Terus yang paling mencolok adalah waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu mengenal mereka, dari pengikutnya kau kenal mereka, dari ajarannya kau kenal dia. Apa ajarannya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah tanda daripada buah nabi palsu itu. Dan semuanya itu tandanya ada di Kristen. Dan Kristen ini adalah ajaran Paulus. Berarti ya Paulus yang harus tanggung jawab di sana. Karena dia adalah antikristus itu. Enggak dong. Coba Anda baca. Kan enggak melanggar hukum Taurat, Bang. Siapa bilang? Semua hukum Taurat itu dijaga kok sama Paulus. Siapa bilang kalau dia jaga hukum Taurat itu, yang pertama aja sudah dia bantah. Apa hukum Taurat yang pertama? Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Jangan ada Tuhan lain. Ilah itu. Siapa bilang tidak ada ilah lain? Dia mengatakan kita hanya ada satu Bapa. Ada satu Allah, yaitu Bapa, dan ada satu Tuhan, ilah, yaitu Yesus. Sejak kapan Yesus itu jadi ilah? Sejak kapan? Di mana Yesus itu diilahkan? Di mana? Tidak ada Yesus itu pernah diilahkan. Kalau Yesus itu diilahkan, manusia pertama yang mengilahkan itu adalah ibunya. Coba kasih data di mana ibunya mengilahkan anaknya. Ada. Harusnya yang mengilahkan pertama kali itu adalah Yusuf, bapak tirinya. Ada. Yusuf mengilahkan anaknya tirinya. Ada. Enggak ada. Kalian aja itu yang percaya kepada Paulus. Si gondrong Paulus. Baca Filipi 2 bang. Nomor 2, Filipi 2, Bang. Filipi berapa? Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca itu. Mungkin yang mau mu'alaf sudah hadir di tengah kita barangkali anaknya. Ibu Rida.
Ibu Rida, monitor Ibu Rida. Ibu Rida, Bang Handi mungkin bisa dihubungi, Bang Handi. Belum datang anaknya. Oh, Saya hubungi dia. Belum. Jadi tim sekarang udah ke rumah dia sampai menunggu anaknya pesan Grab pulang. Jadi nanti di sana ada Pak Arif, ada Bang Parok, ya sekalian nanti disahadatkan yang putranya itu sih. Lanjut dulu diskusinya. Silakan Mister 09. Kemute Bang. Mister 09 kemute. Oh iya. Ya. Naikkan pendetanya kalau ada di bawah. Mister 09. Waduh. Masih taraf belajar beliau ini. Iya. Izin, Gurunda sedikit. Cek. Gak ada suara ya saya? Iya. Ya, izin buat teman-teman yang yang di YouTube sama yang di TikTok ini ya, yang 1, sekian. Bagi teman-teman yang ingin mendukung bisnisnya anaknya Gurunda ya, sambil kita nunggu debat, buat pesan order kaos ini, silahkan hubungi ke saya langsung ya, teman-teman ya. Hubungi ke saya langsung di nomor WA 081 21 474 9002. Silahkan diketik di bawah teman-teman biar di screenshot. Ini ya, kaos Gurunda Juma. Tersedia cuma warna hitam aja teman-teman. Bagi laki-laki sama perempuan ada ya. Silahkan hubungi langsung ke saya, ke nomor yang tadi. Silahkan dilanjut Bang Handi. Ini Mister 09. Ditutup aja camnya Kang. Lemot kayaknya kalau on cam itu loh. Mister 09, silakan Bang. Kenapa Anda mengatakan salib itu berkat? Padahal salib itu tanpa orang dikutuk gitu loh Bang, maksudnya. Kenapa? Silakan. Iya, sebenarnya bukan masalah salibnya itu Bang Andi. Sebenarnya masalah dia kematiannya itu sebetulnya. Kematiannya itu, kemudian dia mati bangkit, itu sebenarnya landasan kita percaya pada kebangkitan. Ketika ada yang mati kemudian bangkit, sebenarnya bukan salibnya. Jadi ketika dia mati, maka dia sudah menebus dosa manusia. Sebenarnya itu bukan di salibnya sebetulnya. Begini saudara, Silakan ya. Bang. Begini kawan, orang yang mati bangkit itu tidak ada unsur nebus dosa bangkit atau mati nebus dosa bangkit hari ketiga. Itu dalam pengajaran Yesus, iblis yang dilemparkan keluar dari kubur. Dan kematian, pertama, kematian itu berlaku hanya orang yang dikutuk Elohim. Yang kedua, Yesus memberikan tanda bagi angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Jadi tanda untuk angkatan jahat itu adalah anak manusia bangkit pada hari ketiga. Di dalam Matius 12, Anda pelajari baik-baik, nomor 38 sampai nomor 40. Ketika orang-orang Farisi datang minta satu tanda, Guru, berikan kami satu tanda. Apa kata Yesus? Tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain bangkit pada hari ketiga. Jadi kalau ada yang percaya kebangkitan pada hari ketiga, entah itu untuk jualan pisang hijau, pempek Palembang, dia bangkit kemudian hari ketiga untuk jualan kuaci, ya, atau nebus dosa, nebus di pegadaian, jualan apa gitu, es cendol, es dawet, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapapun itu dan apapun tujuannya, itu ucapan Yesus sendiri. Kebangkitan hari ketiga
Itu adalah tanda yang spesial untuk angkatan jahat. Gak ada cerita bangkit menebus dosa. Itu cuma doktrin yang dijual Paulus kepada non-Yahudi. Kenapa Paulus tidak menjual itu ke Yahudi? Kenapa? Karena kalau dijual ke Yahudi tidak laku. Kenapa nggak laku? Karena Yahudi sudah diajarkan kalau ingin nebus dosa pakai hewan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Tuh. Jadi Paulus nggak lolos ke situ. Mana mau orang-orang Yahudi terima ajaran seperti itu. Sedangkan pada saat Yesus aja hidup mereka nggak terima, apalagi sudah mayatnya keluar dari kubur mau diterima, nggak ada itu. Itu nanti diterima di kalangan penganut ajaran pagan Roma. Itu saudara, jelas itu ya. Jadi kalian hanya kena tipu muslihat. Tak ada ajaran bagi Yesus bahwa nebus dosa itu pakai manusia. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah dan lakukanlah kurban persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Itu saudara, ya silakan. Jadi bagus kalau saudara Kristen ini banyak belajar tentang Bible kepada umat Islam yang juga belajar Bible. Jadi pendeta itu belajar karena kejar ijazah demi pulus. Kalau kami apologet Islam belajar Bible demi untuk menyelamatkan saudara-saudara kami yang terpenjara atas penyesatan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Kanda izin Kanda, jadi kita buka ini kursus belajar Bible untuk pendeta ke API. Iya, saya nerima panggilan dek privat, atau ada seminar. Kalau misalnya ada gereja-gereja persekutuan mau bikin misa, mau acara Natalan, atau acara apapun kebaktian, mengundang Bang Suma hadir, saya hadir untuk menjelaskan isi Bible itu selurus-lurusnya. Tidak ada tendensi pulus. Silakan. Siap. Bu, pada itu acara kalau Bang Yuma datang. Gue bikin playernya beneran. Iya, silakan aja. Misalnya di Senayan, Persekutuan Gereja se-Indonesia mengadakan acara temu muka dengan Bang Suma, undang saya hadir. Ya bubar bertolak belakang dengan iman mereka. Contoh, pendeta sudah khutbah kan, Yesus itulah mati menebus dosa kita dengan bilur-bilurnya sebagaimana Yesaya 53. Kita diperdekatkan dengan Tuhan, bangkit menebus dosa Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama untuk Tuhan. Datang Banyuma, ya bubar acara. Bertentangan dengan banyak penjelasan pendeta. Bang Hadi atau banyak. Yesus itu kasih, saudara-saudara. Haleluya. Datang Bang Zuma, apa kasih? Oh, Kristen menjadi. Jangan ditambahin lagi, Bunda, udah cukup. Mister 9 silakan. Bunda Rama suka menjelaskan terlalu jauh. Itu samanya bundir kalau guru unda mau diundang. Bundir mereka. Enggak lagi Kristen. Ya silakan Pak 09. Ya, itu kan Yesus kan domba Allah. Kenapa dia tidak bisa menjadi pengorbanan? Saudara, perintah di dalam Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan untuk nebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Anda menyetarakan Yesus dengan binatang, gitu maksudnya. Sedangkan Tuhan di dalam Imamat 18 nomor 21, Tuhannya Bani Israel, apa yang diterangkan kemudian? Janganlah kamu serahkan seorang manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok.
supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Jangan, kata Tuhan, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jadi kalau saudara mempersembahkan kurban tumbal manusia, ya Anda persembahkan kepada siapa? Wong Tuhannya Bani Israel nggak minta persembahan manusia kok. Perintahnya jangan, lo kok malah kau persembahkan. Malah di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bohong jangan kau hembus-hembuskan. Orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ini yang dipelintir oleh banyak orang tim kreator Kristen. Saya mengatakan kalau penyaliban itu benar untuk nebus dosa, maka Keluaran 23 itu kalian harus revisi. Jangan pakai narasi yang sekarang. Kalian revisi supaya masuk gitu loh. Karena kalau yang sekarang, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, kalau ternyata konsep penebusan dosa menggunakan orang benar, maka Keluaran 23 ini narasinya harus kalian balik nanti di revisi Bible berikutnya. Nah, apa itu yang terjadi supaya mengikuti selera Anda? Haruslah kau jauhkan dirimu haruslah kau dekatkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Gitu. Begitu. Kalau mau diikuti Kristen, maka data di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini harus dibolak balik supaya kena kepada sasaran. Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Rubah. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah itu. Pelintir aja seperti itu. Supaya kena kepada keinginan kalian. Selama bertentangan dengan Keluaran 23:8, selama itu juga orang-orang akan berkata, mustahil orang itu menjadi Kristen di saat yang bersamaan akalnya sehat. Kenapa? Karena perintahnya jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar kan? Ya, apa perintahnya? Jangan kau bunuh orang benar. Nah, kalau kalian sangat menginginkan kemudian Yesus itu yang harus dibunuh untuk dosa kalian yang orang bersalah ini, rubah Bible itu, rubah. Supaya kami juga tidak mendeteksi adanya tolak-menolak yang terjadi antara firman yang katanya firman Tuhan dengan konsep Kristen yang katanya anak-anak Tuhan. Revisi, masih ada kesempatan 2025 ini revisi itu Bible. Toh itu bukan kitabnya Yahudi lagi kok. Itu murni kitab kalian, hanya terjemahan pun. Rubah. Nah, nanti tim kreator kalian diedit lagi, dipotong-potong. Wah, Bang Suma itu mempleset-plesetkan Bible. Padahal saya menginstruksikan, kalau kalian pingin kali salib itu berkat, ya rubah. Galatia 3 kalian rubah. Sebab ada tertulis, diberkatilah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, rubah kayak begitu. Yesus itu orang diberkati. Yes, rubah Galatia 3 nomor 13. Terberkatilah Kristus dari kutuk hukum Taurat. Karena Kristen, sebab ada tertulis, diberkatilah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Nah, begitunya, baru cocok. Kalau saya Bang Juma bukan tidak ada yang dirubah dalam hal tekstual. Yang dirubah adalah mindset berpikir bahwa yang disalib itu sebagaimana yang tertulis adalah orang fasik, ya Mesias palsu. Jadi daripada merubah, mending mindsetnya aja dirubah bahwa yang disalib bukan anak Maria tapi Mesias palsu. Itu lebih praktis kayaknya Bang Juma. Itu sebenarnya sudah cakupannya itu sebenarnya sudah itu cakupannya. Sudah cakupannya itu. Terkutuklah dia. Siapa yang terkutuk? Ya cari orang yang cocok dengan dalil itu. Siapa yang terkutuk? Yudas atau Paulus? Atau Yesus? Sorry. Ternyata yang terkutuk itu berdasarkan dalil
Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Kan sudah disebutkan dalam dalil itu, terkutuklah orang yang makan suap. Yesus makan suap enggak? Enggak. Kalau enggak makan suap berarti bukan dia. Itu jelas itu. Jadi apabila engkau menghukum seseorang karena dia telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati enggak? Enggak. Bagaimana dengan orang fasik? Apakah orang fasik ini, orang makan suap ini sepadan dengan hukuman mati? Sepadan. Di mana dalilnya? Amsal 21:18. Jelas itu. Kemudian tertulis di mana lagi? Amsal 17 nomor 23. Dalilnya jelas itu dalam Bible. Jadi mau kayak mana? Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jelas itu. Jadi yang dikutuk adalah pemakan suap, orang fasik, pengkhianat. Yesus memenuhi syarat itu enggak? Enggak. Yang memenuhi syarat di situ siapa? Bom-bom. Mesias palsu dan yang memenuhi syarat Mesias palsu. Nah, itu dia. Mesias palsu. Maksudnya orang yang tadinya menggantikan Yesus yang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Gitu saudara ya. Jadi kutuk, jadi salib itu bagi Israel adalah kutuk ya, dan tak ada salib itu ceritanya berkat. Itu hanya karangan agama serigala yang nyamar-nyamar Israel gitu. Ganti dulu logonya baru naik. Ganti foto profilnya dulu baru naik. Itu mengganggu kenyamanan kita semua di sini. Itu ya, Akang ganti. Kalau mau naik yang tadi itu, ganti profilnya baru naik. Mengganggu keamanan dan ketertiban. Lanjut. Oke. Kalau memang penyaliban itu bukan berkat, kenapa dia mati dan bangkit? Kenapa dia bangkit kembali? Bangkit itu iblis. Bukan Yesus lagi yang bangkit, itu Mesias palsu itu yang bangkit. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Apa yang diterangkan di sana di nomor 31? Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan. Kalau kita lihat secara jujur ya, kata kebangkitan di situ sebenarnya terjemahannya keliru. Kenapa? Karena di situ kata aslinya adalah anestemi. Anestemi dalam bahasa Yunani di Indonesia kan itu artinya adalah dinaikkan, diangkat. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah karena itu dia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang dinaikkannya Mesias atau diangkatnya Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Tuh, dia tidak ditinggalkan di kubur. Apalagi dan dinyatakan bahwasanya bahwa dagingnya, jasadnya tidak mengalami maut. Satu, dia dinaikkan, tidak ditinggalkan di alam kubur. Dua, jasadnya tidak mengalami maut. Pahami itu? Itu kitab saudara sendiri. Yesus inilah yang telah dinaikkan. Dinaikkan, bukan dibangkitkan. Dinaikkan. Anestemi. Kalau dinaikkan itu bahasa Yunaninya adalah zao. Tapi ternyata original teksnya tidak mengatakan zao, tapi anestemi. Artinya Yesus di situ dinaikkan atau diangkat oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua muridnya bersaksi. Dan sesudah dia ditinggikan, dinaikkan, diangkat oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka tercurahkanlah apa yang kamu lihat dan dengar ini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku
sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Itu berarti yang naik itu bukan Daud, yang naik itu adalah tuannya Daud. Siapa itu? Yesus. Berarti yang terangkat dinaikkan oleh Allah Yesus. Berarti dia tidak menjadi mayat, berarti dia tidak mengalami kematian, berarti dia tidak berada di kubur. Disebut langsung namanya di situ. Berbeda dengan Yohanes 8, berbeda dengan Markus yang lain, data-data yang lain. Dikatakan bahwa di dalam kitab saudara, bagaimana Yesus ini dikatakan, justru Yesus sendiri yang mengatakan kepada yang disalib itu dan kata dia dan anak manusia. Contoh, Matius 20, nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, dan untuk memberi